Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tentu saja bersama saya Linda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang guru muda beretika. Tahukah teman-teman, guru merupakan filosofi dari akronim bahasa Jawa, yaitu digugulan ditiru, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah seseorang yang dapat dipercaya dan juga dapat diikuti. Nah, sehingga dengan begitu guru tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan atau ilmu kepada anak didiknya, tetapi juga bertanggung jawab untuk membentuk jati diri atau kepribadian yang baik dan juga karakter yang beretika baik di lingkungan sekitar seperti lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama ada profesi, kedua profesi keguruan, tiga kode etik guru, dan keempat guru yang beretika. Bagaimana cara guru beretika? Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Oke, mulai dari bahasan yang pertama, yaitu profesi. Kita sering mendengar kata profesi, tetapi apakah teman-teman semuanya tahu apa itu profesi? Menurut Lieberman, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Sedangkan menurut Deddy Supriyadi, profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Nah, sehingga dari kedua pengertian di atas dapat diketahui bahwa hakikatnya profesi itu adalah pernyataan atau janji terbuka. Kedua, profesi itu mengandung unsur pengabdian, dan ketiga adalah profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan. Mari kita kupas satu persatu. Oke, profesi hakikatnya merupakan pernyataan atau janji terbuka, yaitu suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional yang itu tidak sama dengan suatu pernyataan tenaga non-profesional. Artinya, ketika seorang profesional itu menyatakan suatu janji atau pernyataan, itu berarti benar-benar sungguh dan berasal dari lubuk dalam hatinya. Nah, tentu saja pernyataan-pernyataan ini itu mengandung norma-norma yang baik. Nah, sehingga ketika seorang itu sudah berjanji akan melakukan kegiatan atau perilaku yang baik. Nah, janji tersebut tidak hanya keluar dari ucapan saja, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, profesi merupakan atau mengandung unsur pengabdian. Ini artinya bahwa suatu profesi ini diperuntukkan demi kebutuhan atau kepentingan untuk orang lain, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga untuk itu profesi diharapkan bisa memberikan keuntungan, kelebihan, manfaat bagi orang lain dan masyarakat. Misalnya dalam profesi hukum, ini berkepentingan untuk kliennya berhadapan dengan keadilan. Lalu profesi kedokteran yaitu kepentingannya memberikan pelayanan kepada pasien yang sakit untuk menyembuhkan. Untuk petani, profesi sebagai petani yaitu kepentingannya untuk memenuhi atau menyediakan bahan pangan untuk masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Nah, suatu profesi atau jabatan itu sangat erat sekali dengan yang namanya pekerjaan, yang pastinya itu menuntut keahlian, keterampilan, dan juga pengetahuan. Karena suatu profesi jika tanpa ketiganya itu pasti tidak akan bisa dengan profesional untuk memberikan pelayanan yang baik atau mengabdi kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini pekerjaan profesional itu berbeda dengan pekerjaan lainnya karena mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat. Oke, yang kedua yaitu profesi guru. Ada suatu pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah pekerjaan guru itu adalah sebagai profesi? Hal ini dilontarkan karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah bahwa setiap orang itu bisa mengajar asalkan menempuh pendidikan dan juga pengalaman mengajarnya.
Selain itu juga ada misalnya profesi petani atau pedagang atau lain sebagainya, itu nyatanya bisa mendidik anak mereka walaupun mereka tidak ada background atau latar belakang belajar ilmu pendidikan dan keguruan. Dan sebaliknya, ada orang tua yang memang backgroundnya adalah keguruan atau kependidikan, namun ada yang masih tidak baik atau tidak berhasil mendidik anak. Nah, pikiran-pikiran atau alasan-alasan tersebut sebenarnya itu adalah suatu pemikiran yang sempit, karena hal ini harus dipandang dengan luas. Yaitu yang pertama, peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. Tentunya suatu pembangunan adalah membutuhkan manusia yang akan dilibatkan dan juga menunjukkan atau menjadikan manusia itu sebagai tujuan pembangunan. Nah, untuk keberhasilan pembangunan ini tentunya membutuhkan pendidikan yang relevan, dan pendidikan yang relevan ini membutuhkan pula tenaga kependidikan yang profesional untuk memberikan yang terbaik, yaitu mendidik anak didiknya. Sehingga hal ini tentunya hanya dimiliki oleh seseorang yang profesional, yakni telah menempuh pendidikan keguruan. Dengan begitu, pendidikan dapat berjalan secara terencana dan sistematis. Yang kedua, hasil pendidikan tak mungkin dilihat dan dirasakan dalam waktu singkat, tetapi dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin setelah satu generasi. Oleh sebab itu, proses pendidikan tidak boleh keliru atau salah, kendati pun hanya sedikit saja. Karena kesalahan yang dilakukan itu akan secara terus-menerus dilakukan karena tanpa disadari. Nah, untuk itu, untuk mengelola sistem pendidikan harus memerlukan seseorang yang bertenaga profesional dalam bidangnya. Yang ketiga, sekolah adalah suatu lembaga profesional. Sekolah bertujuan membentuk anak didik menjadi seorang yang berkarakter, menjadi kepribadian yang matang dan tangguh. Nah, oleh sebab itu, harapannya adalah setelah lulus dari sekolah itu bisa mengisi lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga untuk mendidik anak-anak tersebut, orang tua telah mempercayai sekolah dan juga mempercayai guru untuk mendidik anak-anak mereka. Dan yang keempat, pekerjaan guru harus dilakukan oleh orang yang bertugas selaku guru. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang penuh pengabdian kepada masyarakat dan perlu dijaga atau ditata berdasarkan kode etik tertentu. Nah, kode etik ini itu mengatur bagaimana seorang guru itu bertingkah laku dengan atau sesuai dengan norma-norma yang ada. Itu mungkin dari etika terhadap anak didik, etika terhadap teman sejawat atau rekan kerja, dan juga di tempat pekerjaan. Dan yang kelima, yaitu setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan. Nah, dengan kompetensi-kompetensi tersebut, guru memiliki kewenangan untuk mengajar sehingga bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dan juga imbalan yang sesuai. Bahasan ketiga yaitu kode etik guru. Mulai dari definisinya, Kongres PGRI ke-13 Basuni sebagai Ketua Umum PGRI mengatakan kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru. Atau dengan kata lain, kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 28, pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Atau dengan kata lain, ini artinya adalah bahwa kode etik guru Indonesia itu dapat
unsur pokok, yakni sebagai landasan moral dan juga sebagai pedoman tingkah laku. Dan ketiga, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen atau UGD pasal 43, yang pertama, untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Kedua, kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi normal dan etika mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Itu dia beberapa definisi dari kode etik dari guru, kode etik guru. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa kode etik guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan oleh karena itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan mendominasi dasar-dasar sebagai berikut. Pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Tiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, itu tadi kode etik guru Indonesia, ada 9 unsur pokok. Di dalam etika guru Indonesia dituliskan jelas bahwa guru itu membimbing murid untuk membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya yang tentunya berjiwa Pancasila. Nah, etika guru yaitu terhadap pendidiknya, terhadap pekerjaan, dan juga di tempat kerja. Etika tersebut dimiliki oleh seorang guru sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran yang baik. Selanjutnya bahasan keempat yaitu guru beretika. Yang pertama, etika guru terhadap anak didiknya. Guru sudah seharusnya itu menjadi contoh bagi anak didiknya. Karena keteladanan seorang guru itu adalah suatu perwujudan realisasi dari kegiatan mengajar dan menanamkan kepercayaan kepada murid. Guru identifikasinya itu adalah seorang yang berpenampilan baik, sopan, yaitu dalam mempengaruhi sikap murid. Sehingga dengan begitu, guru akan mendapatkan feedback dari muridnya. Nah, selain itu, guru juga harus mampu mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Karena dengan hal ini, guru bisa mengubah perilaku murid. Nah, sehingga untuk itu guru seharusnya bisa menyadari dan juga mengembangkan potensi yang ada dalam muridnya. Dengan potensi-potensi yang ada di setiap murid, karena beragam, itu harus dihargai oleh seorang guru. Karena seorang guru dalam mendidik tidak hanya mengutamakan ilmu pengetahuan dan perkembangan intelektual, tetapi juga memperhatikan perkembangan pribadi anak didiknya secara jasmani dan juga rohani. Yang kedua yaitu etika guru terhadap pekerjaan. Sebagai seorang guru itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, karena guru harus bisa melayani masyarakat di bidang pendidikan tentunya secara profesional. Nah, supaya bisa memberikan pelayanan yang memuaskan pada masyarakat, maka guru itu harus bisa menyesuaikan kemampuan serta pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat, dan tentunya
sebenarnya keinginan dan permintaan itu memiliki perkembangan atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, yang ini pastinya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang ada. Yang ketiga yaitu etika guru terhadap tempat kerja. Suasana yang baik di tempat kerja itu bisa mempengaruhi keoptimalan dalam pekerjaan, yaitu bisa meningkatkan produktivitas. Nah, ketika kinerja guru yang tidak optimal, itu yang pasti disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak memberi jaminan pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal juga. Sehingga di tempat kerja, etika guru yaitu mampu menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan tempat kerja dan juga lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai guru beretika. Sangat penting sekali bagi seorang guru harus memiliki etika yang baik. Itu bisa menjadi contoh bagi anak didiknya, bisa menginspirasi bagi teman sejawatnya, dan juga mampu beradaptasi dimanapun dia bekerja atau di tempat pekerjaan. Karena guru memiliki peranan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan, yaitu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dan perlu diingat bahwa menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang sangat mulia dan sungguh tidak mudah untuk dilakukan. Untuk itu, buat teman-teman semuanya, mari untuk menghormati guru-guru kita, mendoakan guru-guru kita. Semoga apa yang beliau berikan kepada kita, ilmu dan pengetahuannya bisa memberikan keberkahan dan juga manfaat di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton di channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya share di video kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.